membangun pasir tiada henti. Padamu pasir aku berbakti, berjuang mengabdi sebersih hati sampai titik akhir hayatku nanti. Terima kasih Bapak, luar biasa. Cinta apa? Oh ya, ini sebenarnya karena saya dari muda juga dulu Pak Bodi. Memang aku ini selalu mendapati cinta yang hampa. Sudah lecet-lecetnya nanti hampa lagi. Ayo. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, cinta itu adalah satu kalimat yang sangat membahagiakan. Betul apa tidak itu? Jejak langkah sang pemimpin. Haji Muhammad Ridwan Suidi yang dijuluki anak kampung dilahirkan di Desa Rantau Panjang, Tanah Grogot, Kalimantan Timur pada tanggal 21 April 1936 dari pasangan Suidi dan Siti Aisyah. Dengan kehidupan yang sederhana, anak kedua dari 3 bersaudara ini semenjak kecil ia gemar berkesenian, olahraga, dan membaca. Pada usia remaja, tokoh kepemimpinannya sudah mulai terlihat dalam kegiatan atau keperkumpulan kemudaan yang ada pada saat itu. Salah satunya beliau memimpin pasukan Pandu Islam Indonesia cabang Pasir pada tahun 1960-an. Dengan pola pikir praktis untuk kemajuan daerahnya, beliau dan rekan-rekan juga menggagas berdirinya perguruan Islam atau YAPSI. Terpilih menjadi ketua serta mengelola Sekolah Pendidikan Agama atau PGA, di mana beliau juga sebagai pengasuhnya. Pada tahun 1961, ia mempersunting Aisyah dengan dikaruniai 8 putra dan putri. Sebagai seorang ayah yang mempunyai kegiatan yang padat di luar rumah dan berbagai kegiatan, beliau juga tidak lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Sebagai bentuk kasih sayang beliau pada keluarga, apabila beliau menjalankan tugas keluar daerah dan tiba kembali di rumah dengan membawa oleh-oleh. Jam berapapun itu, maka beliau akan mengumpulkan semua anggota keluarga untuk menikmati oleh-oleh tersebut. Makanan favorit yang beliau sukai adalah makanan tradisional yang alami, seperti pisang rebus, jagung rebus, ikan masak pulu mara, dan roti bakar tanpa mentega.
Sedangkan dalam merintis karir politiknya pada tahun 60-an, beliau bergabung dengan organisasi Muhammadiyah dan terpilih menjadi ketua cabang Pasir. Kemudian masuk ke pengurusan Majelis Ulama Pasir dan juga terpilih menjadi ketua DPW Persaudaraan Muslim Indonesia Kaltim. Beliau juga adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan status kewedanaan menjadi daerah otonom tingkat 2 Kabupaten Pasir. Kemudian sebagai politikus tulen, beliau pun dipercaya berkecimpung di DPRD gotong royong daerah tingkat 2 Pasir untuk memperjuangkan kepentingan apresiasi rakyat Pasir. Karir politik beliau terus menanjak dengan terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD atau anggota Badan Pertimbangan Daerah tingkat 2 Pasir. Pada awal tahun 80-an menduduki Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasir dan anggota DPRD Pasir serta menjadi Ketua Praksi Persatuan Pembangunan. Pada tahun 1987, karir politik beliau merambah regional Kaltim dengan memasuki kancah politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur. Di DPRD Kaltim ini, beliau juga dikenal dengan Singa Podium yang memperjuangkan kepentingan Wong Cilik Kalimantan Timur. Di masa jabatan anggota DPRD Kaltim, beliau terus konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil atau miskin Kalimantan Timur, baik itu untuk penganggaran yang disalurkan untuk seluruh kabupaten atau kota agar terus berimbang secara proporsional. Dengan ide-ide berlian beliau untuk kemajuan Kalimantan Timur, beliau terus mengemuka dan kembali dipercaya untuk memimpin Ketua Dewan Pembina Generasi Muda Pembangunan Kaltim dan juga sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah P3 Kaltim dengan masa jabatan 1995 sampai dengan 1999. Selama 4 periode menjadi anggota DPRD Kaltim, sudah banyak yang beliau lakukan untuk kemajuan Kaltim. Dan tidak segan-segan turun ke pedalaman atau ke bawah melihat langsung apa-apa yang dikeluhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Pada pemilihan bupati langsung untuk pertama kalinya di Pasir, beliau ikut mencalonkan diri berpasangan dengan HM Hatta Garin dengan mengusung jargon "Saatnya rakyat memimpin" dan terpilih dengan masa jabatan 2005 sampai dengan 2010. Dengan perjuangan beliau berdua, Pasir berubah menjadi Paser. Di masa jabatan beliau, geliat pembangunan Paser terus dipacu dan berbenah agar dapat disejajarkan dengan daerah lain. Laju pertumbuhan perekonomian pun kian menggembirakan. Itu dapat tergambar dalam APBD yang pada awal kepemimpinannya 500 miliar dapat meningkat mencapai 1 triliun lebih. Tak mudah memimpin suatu daerah yang tengah melaju mengejar ketertinggalan. Namun dengan niat dan komitmen yang kuat, saya terus berupaya membangun Kabupaten Pasir selaras dengan ketertinggalan. Karena itu, saya mengharapkan masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dengan cara-cara yang baik. Itulah niat beliau menjadi Bupati Pasir untuk membawa Pasir maju. Niat beliau menjadi Bupati Pasir sangat mulia. Beliau ingin membawa Pasir maju. Di akhir masa jabatan, beliau mendapat banyak masukan dan dukungan terutama dari kalangan grassroots untuk kembali melanjutkan kepemimpinan.
Dengan mempertimbangkan kelanjutan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 tahun yang telah berjalan, maka beliau mencalonkan diri kembali dengan pasangan HM Mardikansa SHMAP. Dengan mengusung jargon maju terus bersama rakyat. Lanjutkan. Dan akhirnya kembali terpilih dengan masa jabatan 2010 sampai dengan 2015. Di awal kepemimpinan jilid kedua, beliau kembali mendapatkan pengakuan dari luar daerah dengan diterimanya penghargaan panji-panji keberhasilan. Di antaranya keberhasilan bidang peternakan, panji keberhasilan bidang pramuka, keberhasilan bidang perkebunan plasma, dan bidang ketahanan pangan dan puluhan. Kemudian berhasil mendapatkan piagam Adipura kategori kota kecil di Kalimantan Timur ranking 1. Dan masih banyak keberhasilan lainnya yang menandakan Kabupaten Pasir dapat bersaing dengan daerah lain yang ada di Kalimantan Timur. Dengan semangat Pasir Buan Kesong, Pasir berhati baik dan membangun bersama rakyat untuk menuju Kabupaten Pasir Bangkit 2013. Sebagaimana kami nukil sebaik puisi yang sering dikumandangkan HM Ridwan Switi, ku bangun Pasir tiada henti. Padamu Pasir aku berbakti, berjuang mengabdi seperti sampai titik akhir hayatku nanti.